Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
Church. Welcome to our Sunday service. I'm excited that we can just worship together. Let's sing this song together. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and you won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Hey, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out and like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out and like an echo, echo in my soul. In my when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Woo! Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo.
yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau selalu menuntun langkahku, ya Tuhan. Nasihat-Mu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Jemaat Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan bilang Dia tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Apapun yang lagi kita hadapin saat ini, remember, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. He is there with you. Let's sing the song together. Katakan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Katakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau bagian kami Tuhan, Kau bagianku
Halo Church, FGF Singapore. Sungguh senang hari ini bisa berada bersama dengan Anda kembali. Dan firman Tuhan hari ini masih seputar kebangkitan Yesus sampai nantinya dia terangkat ke sorga. I really pray semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Salam dari Bandung, salam dari semua teman-teman pastoral di sini dan juga dari semua tim apostolik yang ada. Kita berdoa kita bisa ketemu ya dengan segera dalam situasi yang lebih sehat, dalam situasi yang lebih baik. Praying for Singapore supaya Tuhan melawat Anda seperti Tuhan juga melawat kami dan juga gereja-gereja kita di mana-mana. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang berjudul Fall Down 7, Stand Up 8, atau jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Ada sebuah Proverbs ya, ada sebuah kata-kata mutiara dari Jepang juga yang terkenal. Orang jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Dan ternyata di Alkitab juga ada kata-kata yang demikian. Kalau di Proverbs 24 ayat 16, Proverbs 24:16, kalau kita lihat di NLT berbunyi demikian, the godly man trip 7 times, but they will get up again. Saya suka banget kata again karena di situ ada hope, ada pengharapan. He will get up again, she will get up again. Akan ada bangkit lagi. Orang bisa jatuh 7 kali, tetapi bisa bangkit 8 kali. Mau bisa jatuh 10 kali, 11 kali, 12 kali bangkit. Dan dikatakan dalam firman Tuhan juga orang Kristen itu meskipun dia jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak karena Tuhan memegang tangan daripada Anda dan saya. Dan saya melihat di hari-hari ini di tengah pandemi ini ada begitu banyak shiftings yang terjadi di dunia. Shiftings yang terjadi di pemerintahan, shiftings yang terjadi dalam keluarga, bahkan role and responsibility juga shifting a bit. Karena anak-anak sekolah di rumah, orang tua work from home. Dan ini merupakan sebuah good exercise sebetulnya karena COVID is a big microscope. Apa yang tadinya ada crack di situ akan kelihatan banget cracknya. Dan apa juga yang baik pun akan nantinya menjadi lebih baik lagi. So it's a learning season untuk setiap dari Anda dan saya. Dan saya ngelihat di sini ya kita sedang menuju ke arah namanya new normal sebentar lagi. Dan saya melihat hari-hari ini kita diajarkan sama Tuhan. Bahkan sepanjang Alkitab juga kita melihat bahwa di tengah krisis, di tengah hal yang mungkin gak enak, challenges yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, kita butuh untuk bisa jadi orang yang decisive. Keputusan itu penting, decisiveness. Dan saya rasa COVID mengajarkan kepada kita bahwa banyak sekali keputusan yang harus kita buat dengan cepat. Banyak sekali keputusan yang harus kita ambil meskipun kedepannya mungkin kita nggak tahu seperti apa. So this is what apa yang laki-laki butuhkan. Apa yang Tuhan cari dari laki-laki adalah keputusan decisiveness. Apa yang Tuhan cari dari perempuan Allah, yaitu decisiveness. Kita harus belajar untuk bisa membuat keputusan yang tepat, decisiveness, dan juga nggak hanya itu, consistency, konsisten. Dalam kita menjaga protokol dan sebagainya, kita belajar di musim ini we need to bukan hanya decisive, tapi kita harus consistent dalam melaksanakan apapun yang harus kita lakukan dalam setiap hari kehidupan Anda dan saya. Dan kemudian kekuatan, strength. Jadi ini adalah apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya pribadi selama musim ini, yaitu keputusan, consistency, dan juga kekuatan, decisiveness, consistency, and strength. Dan saya berdoa ini merupakan sebuah quality yang Anda bisa belajar pula di musim ini. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, Alkitab mencatat begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi juga Alkitab juga diizinkan Roh Kudus untuk mencatat kegagalan-kegagalan orang, kegagalan-kegagalan manusia. Dan kalau kita lihat sepanjang Alkitab, the Bible records the mistakes of great men. Daud, Abraham benar-benar melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. So the Bible records, the Bible diizinkan sama Tuhan untuk mencatat kegagalan-kegagalan orang, but di lain pihak, the Bible records the rebounds of great men. Alkitab juga diizinkan untuk mencatat bagaimana mereka come back, bagaimana mereka bisa kembali, bagaimana mereka bisa rebound. Kalau misalnya bola tadinya hilang, mereka bisa dapatkan itu dengan rebound.
Dan Alkitab penuh dengan cerita great men of God, great women of God. Wanita-wanita Allah, pria-pria Tuhan yang besar. Dan mereka mengalami kegagalan. Tetapi mereka bisa rebound, mereka bisa mendapatkannya kembali. Dan di musim Paskah menjelang kenaikan Yesus ke sorga. Dan juga menjelang kita nanti berapa minggu setelah ini merayakan yang namanya Pentakosta. Setelah Ascension, setelah Yesus naik ke sorga. Adalah baik kita mempelajari apa yang terjadi setelah Kristus bangkit. Dan terutama hari ini kita mau fokus kepada satu orang yang di dalam Alkitab diizinkan ditulis berkali-kali gagal. Dia malah dicatat dalam Alkitab 7 kali kesalahan yang dia lakukan. Dan dicatat 7-7-nya di dalam Alkitab. Dan hari ini kita mau belajar dari satu orang murid Yesus namanya Peter, namanya Petrus. Apa saja yang ditulis di dalam Alkitab, kemudian apa saja yang dia alami ketika dia terus setia mengikuti Tuhan. Dan kita melihat kegagalan pertama yang dicatat di dalam Alkitab tentang Peter, tentang Petrus adalah drowning. He drowned. Dia mengalami yang namanya tenggelam. Dan Yesus sendiri mengajar dia, Yesus sendiri menegur dia, oh kenapa kamu kurang percaya. Dan kemudian Matius 14 ayat 30 kalau kita melihat di dalam Alkitab dikatakan, tapi ketika ia memandang sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong, serunya. Dia melihat Yesus berjalan di atas air dan kemudian dia bilang, oh saya pengen seperti Tuhan. Dan kemudian dia minta izin sama Tuhan Yesus dan dia katakan, Tuhan kalau engkau boleh nggak saya juga jalan di atas air. Dan kemudian Yesus berkata, mari kamu datang. Dan kemudian dia berjalan di atas air dan kemudian dia lihat sekelilingnya ombak dan angin membesar dan kemudian dia takut dan kemudian dia mulai tenggelam. Dan apa yang dialami oleh Petrus 2000 tahun yang lalu mungkin dialami sama kita. Kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar. Kita melihat Tuhan memakai orang lain melakukan perkara yang besar. Kemudian kita dalam hati kita, mungkin dalam hati kita yang paling dalam kita berkata, Tuhan saya mau melakukan hal demikian. Bolehkah saya mencoba great things? Boleh nggak saya mencoba hal-hal yang besar? Boleh nggak saya mencoba hal-hal yang ilahi, yang supernatural? Bolehkah saya mencoba hal-hal yang mengandung leap of faith, di mana iman saya bisa melompat, di mana saya bisa naik tingkatnya. Dan of course Tuhan senang ketika orang mau menjadi dewasa dalam Tuhan. Orang mau melihat dan melakukan hal-hal yang dalam. Orang mau do hard things. Orang mau melakukan hal yang sulit. Tentu saja Yesus berkata, come, ayo. Dan kemudian kita mulai berjalan langkah demi langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. Dan kemudian kita merasa, wow, we walk on water. Apa yang tadinya kita anggap mustahil, sekarang kita bisa lakukan. Dan kemudian kita melakukannya dengan lebih baik. Dan kemudian dalam hidup akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada badai. Mulai melanda dan kemudian orang mulai goyah, orang mulai goyang. Dan kemudian orang mulai surut imannya. Dan kemudian mulai tenggelam. Saya nggak tahu apa keadaan Anda, but are you drowning now? Apakah Anda merasa bahwa Anda sepertinya air sudah sampai di leher, air sudah sampai di kepala? Are you drowning? Apakah Anda merasa bahwa you suffocate with life? Apakah Anda merasa mungkin Anda sesak sekali akan kehidupan ini, sesak oleh zaman, sesak oleh segala macam mungkin loneliness, mungkin insecurity, mungkin secara finance, mungkin secara relationship di rumah, I don't know. Mungkin Anda melihat bahwa gelombang begitu tinggi, challenges datang bertubi-tubi, tidak ada selesainya. Are you drowning? Dan hari ini kita mau belajar seperti Petrus, kita memandang kepada Yesus dan kemudian guru tolong, rabi tolong. Dan kemudian dia akan menolong, dia akan mengangkat kita right on time, dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Dan dia tidak pernah terlambat, dia nggak akan membiarkan Anda tenggelam. Dan hari ini mungkin kalau kita sedang diajar sama Tuhan, ketika Anda merasa bahwa air di mana-mana, maybe it's time for us to learn how to surrender to God. Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang tidak mengizinkan kita sampai tergeletak. Dan kita mau lihat tangan pertolongan Tuhan terjadi. Dan saya berdoa ketika Anda mungkin mengalami ini. Anda mungkin drowning with anxiety. Mungkin ada drowning and confusion. Dan hari ini izinkan tangannya yang kuat memegang Anda dan mengangkat Anda keluar. Dan dia akan mengizinkan Anda naik ke perahu bersama-sama dengan dia. Dan menuju tempat yang mereka kehendaki, yang Anda impikan. Visi-visi dari Tuhan biar terjadi. Dan hari ini kita melihat dalam Alkitab, wow, Peter drowned. Dia tenggelam. Dan kemudian apalagi yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Dia pernah mengalami without understanding. Tanpa pengertian.
Dan kemudian di dalam Alkitab kalau kita lihat di Matius 15, di situ Yesus baru menceritakan tentang sebuah perumpamaan dan kemudian Petrus adalah orang yang bertanya kepada Yesus. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskan perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Even you," Yesus bertanya, "even you gak ngerti, kamu yang diikutin saya bertahun-tahun, kamu yang udah mengikuti saya sekian lama, kamu gak mengerti." Dan kemudian di dalam Alkitab juga Yesus pernah bertanya. Ketika Yesus di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada para muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Dan kemudian Petrus juga yang menjawab, dan kali dia menjawab benar, engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah orang yang dijanjikan, you are Messiah, engkau adalah yang diurapi oleh Tuhan sendiri, engkau adalah jawaban dari semua doa kami selama ribuan tahun. Dan saya melihat di sini Peter, dia seringkali without understanding, dia seringkali nggak mengerti apa yang harus dia lakukan, dia seringkali nggak mengerti apa yang dia dengar. Tetapi kalau kita lihat Petrus adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk bertanya. Ketika dia nggak ngerti, dia bertanya. Dalam musim ini sebagai pendeta, sebagai gembala, apakah saya selalu mengerti apa yang akan terjadi di depan saya? Apakah saya selalu mengerti dan punya keyakinan how to lead the people selama musim pandemi ini? Kapan harus onsite, kapan online dan sebagainya. Seringkali saya nggak mengerti, tapi sebagai pemimpin saya harus mengambil sebuah keputusan. Dan seringkali saya without understanding. Bagaimana caranya mengatur waktu dengan anak saya selama school from home, online school dan sebagainya. Begitu banyak hal yang blur. Kapan kita bisa new normal, kapan kita bisa travel dan sebagainya. Untuk bisnis, when to invest, kapan harus lepas. Seringkali kita pikir kita tahu segala sesuatu, tapi ternyata dalam hidup Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami, ternyata kita tidak banyak tahu. Ternyata betul-betul begitu banyak hal yang kita harapkan mungkin tidak terjadi. Dan ini mungkin terjadi dalam kehidupan Anda saat ini without understanding. Tetapi hari ini saya katakan kepada Anda dan saya, Tuhan sendiri menjanjikan bahwa barang siapa kekurangan hikmat, baiklah dia minta hikmat dari Tuhan yang akan memberikan hikmat tanpa pelit-pelit. Dan juga Amsal, pengkhotbah juga ngomong bahwa jangan hanya kejar hikmat, tapi kejarlah pengertian, understanding. Sehingga Petrus seringkali mengalami dia nggak ngerti, tetapi kemudian setelah dia ikut Tuhan sekian lama, dipakai sama Tuhan, maka dia mengalami namanya aha moment. Now I got it. Now dia nggak mengerti sebelumnya, he didn't understand, tetapi dia mengalami namanya understanding. Dia mendapatkan pengertian. He understood kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan melakukan itu. Dan saya berdoa ini yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Banyak hal kita nggak mengerti. Banyak hal kita nggak bisa selesaikan urusannya hari ini juga. Banyak hal kita nggak punya jawabannya hari ini. Tetapi saya berdoa biar Tuhan memberikan kepada Anda dan saya bukan hanya hikmat, bukan hanya wisdom, tetapi understanding dalam menghadapi hidup-hidup kita di masa yang akan datang. Dan kemudian ada lagi yang dilakukan oleh Petrus. Dia adalah salah satu orang yang rebuke Jesus. Dia adalah salah satu orang yang berani untuk menegur Yesus. Ketika Yesus katakan bahwa anak manusia akan disiksa, akan diadili, akan dihukum, akan mati. Dan kemudian tetapi Petrus menarik Yesus. Matius 16:22 mengatakan demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow. Gak banyak loh orang di dalam Alkitab yang berani negor Tuhan, dan Petrus salah satu orang yang berani rebuke Jesus. Dia salah satu orang yang berani untuk menegur Yesus, menegur Rabi dia sendiri. It's unheard of. Itu bukan sesuatu yang traditionally terjadi dalam lingkungan orang Yahudi. Murid bisa menegur Rabi, but Peter did it. Dia rebuke Jesus, dia menegur Yesus. Dan kemudian katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling, ayat 23, kesian banget. Dia rebuke Yesus di depan orang, Yesus juga rebuke dia di depan orang banyak. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan Anda melihatnya, pada saat ini dia berani untuk menegur Tuhan. Maybe kita nggak menegur Tuhan di depan orang dengan kata-kata, but maybe you rebuke God in your heart.
Anda berkata bahwa why this happen God? Why Tuhan izinkan ini terjadi? Why saya harus mengalami ini? Why saya harus mengalami itu? Why injustice happen to me? Why ada suffering? Why ada sickness? Why ada confusion? Why ada challenge? Why ada badai? Why ada angin? Dan kemudian we rebuke God meskipun orang lain gak lihat. Meskipun mungkin di depan orang kita berkata, oh haleluya, puji Tuhan, I'm in there, I have peace, I have joy. Tapi inside your heart, maybe you say, oh, why God? Sekali-kali ini tidak boleh terjadi. It's a mistake God. If this happened to me, if it's a mistake. Pemikiran seperti itu mungkin terjadi dalam kehidupan saya. Dan hari ini kalau itu ada dalam hidupmu, Petrus pun pernah melakukannya, sehingga Tuhan menegur Petrus, dan mungkin hari ini Tuhan juga menegur kita, hey, your thoughts nggak sesuai, nggak sebanding dengan pemikiran saya. Bahkan ada dalam firman Tuhan yang berkata bahwa my thoughts are higher than your thoughts. Pemikiranku lebih tinggi daripada pemikiranmu. Dan hari ini kita berkata bahwa Tuhan, you need to level down pemikiranmu sama dengan pemikiran saya. No. Tuhan katakan, no, you need to level up with my understanding. You need to level up with the degree of faith, with the amount of faith yang kau harapkan dalam kehidupan. You need to level up, you need to lead up dengan segala macam ekspektasi yang ada dalam firman Tuhan. Bukannya firman Tuhan yang harus di-grade down, di-water down supaya sesuai dengan your plans. No, but you need to upgrade yourself to my level, kata Tuhan. Jangan pernah atur-atur Tuhan, karena Tuhan udah jadi Tuhan jauh, udah lama sekali sebelum manusia itu ada. Jadi dan apapun pemikiran Anda tentang Tuhan, dia tetap Tuhan. Dan dia adalah Tuhan yang secure. Tetapi juga dia Tuhan yang baik, yang mau membuat kita mengerti makin lama makin dewasa, makin lama makin dalam. Dan kalau Anda dan saya ditegur Tuhan karena pemikiran yang salah, ya terima itu dan kemudian maju dan mulai bangkit dan mulai berjalan di dalam pemikiran yang baru. It's good kalau ditegur sama Tuhan. It's good kalau kita ini dibuat sama Tuhan lebih mengerti dan kemudian berubah dari jalan yang lama. Artinya Tuhan masih mengasihi Anda dan saya dan mengizinkan ada perubahan demi perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang pernah dilakukan oleh Peter? Apa yang telah dilakukan oleh Petrus? Dia interrupted God. Dia mengganggu momen yang sangat sakral di mana Yesus sedang membicarakan tentang kematian dan kebangkitannya bersama dengan Musa dan Elia yang kita kenal terjadi di Mount of Transfiguration, di mana Yesus berubah wujudnya dan mukanya penuh dengan kemuliaan dan dia lagi ngobrol dengan Musa dan Elia. Di Matius 17 ayat yang kelima dicatat, dan tiba-tiba ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku kasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kenapa Allah Bapa sampai harus ngomong begitu? Karena Petrus di tengah masa yang sakral, di tengah holy moment itu, Petrus berkata, Yesus kalau boleh saya bikin 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satunya untuk engkau. Dan kemudian sampai Bapa harus intervensi. Jarang sekali Bapa harus intervensi, tapi Bapak berkata bahwa mungkin Bapak berkata bahwa ini orang kebanyakan omong, ini orang kebanyakan pendapat, dengarkanlah dia. This is my beloved son. Yesus adalah my beloved son. Listen to him. Dengarkanlah dia. Dan dalam bahasa orang Israel itu udah biasa mereka dengar kata Shema. Shema artinya dengar. Bahkan satu hari 3 kali orang Israel berdoa. Doa namanya Shema. Mereka mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan adalah Allahmu, Tuhan itu satu. Echad, dia adalah satu-satunya yang patut didengarkan. Dia adalah satu-satunya yang patut untuk kita perhatikan. Sehingga sepertinya Allah Bapa berkata, kamu gak tahu ya, bahwa kalau Tuhan lagi ngomong, you need to Shema. Kamu harus listen. Dan seberapa sering dalam kehidupan kita juga melakukan ini. Seharusnya di mana kita diam, di mana seharusnya kita menunggu janji Tuhan, di mana kita harusnya kita belajar untuk resting in His presence, beristirahat dalam hadirat Dia. Kita sibuk dengan segala macam hal yang sangat overly creative sehingga kita miss to Shema. Kita kehilangan energi untuk mendengar dari Tuhan. Dan untuk mendengar dari Tuhan itu butuh energi, butuh fokus, butuh kekusukan, butuh intentional. Kita penuh niat, kita mau memang mendengar Tuhan. Dan karena itu sampai Tuhan harus berkata, menggelegarkan suara dari sorga berkata bahwa inilah anakku yang kukasih,
dengarkanlah dia. Dan hari ini banyak kita berkata bahwa aku mengasihi Yesus, aku mencintai Yesus, aku ada di dalam dia. Oh, kalau kamu mencintai dia, kalau dia adalah Tuhan yang sangat engkau kasihi, dengarkanlah dia. It's easy to love God yang memenuhi segala kemauan dan kebutuhan kita, but sometimes it's hard to listen to God yang mungkin dia sedang tidak memenuhi apapun yang kita inginkan. Tapi hari ini dengarkanlah dia. Jangan interupsi Tuhan kalau dia lagi ngomong, dengarkanlah dia. Dan yang berikutnya, yang kelima, apa yang pernah terjadi yang Alkitab tulis tentang apa yang kesalahan yang Petrus pernah lakukan. Dia pernah interrupted the foot washing. Ketika malam sebelum Yesus diserahkan, dia bersama dengan murid-muridnya makan dan minum dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan sebentar lagi. Dan di malam yang sama Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan di situ dia memberikan pelajaran kepada mereka dan kemudian kepada kita bahwa kita dipanggil sebagai hamba, kita dipanggil sebagai servants. Dari situ Yesus menunjukkan bahwa dia tidak terlalu tinggi untuk bisa melayani dan mencuci kaki murid-muridnya. Demikian juga dengan Anda dan saya. Ketika kita tidak bisa humble ourselves, maka sebetulnya kita tidak layak menjadi pemimpin, bukan? Ketika kita tidak bisa untuk turun dan kemudian mencuci kaki daripada orang-orang yang kita pimpin. Dan saya rasa itu terjadi dimanapun. Ini sebuah prinsip yang bisa ada dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan apapun yang kita perbuat. We are not called, memang status kita adalah kings, but we are called to be servants. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Sehingga ketika Yesus dia membasuh kaki muridnya dan sampai kepada Petrus berkata, jangan lakukan ini, nggak layak, nggak pantas. Kamu guru lakukan ini kepada murid-murid. Dan kemudian di Yohanes 13 ayat ke-7, Yesus menjawab, sekarang engkau tidak mengerti mengapa aku melakukannya, tapi kelak engkau akan mengerti. Dan kemudian kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lama. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku juga. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa itu merupakan tanda, itu merupakan sebuah petunjuk, itu merupakan sebuah teladan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa mereka pun harus nantinya melayani orang lain. Tetapi Petrus menyangka bahwa itulah momen di mana dosa dan kesalahan dia dihapus. Sehingga dia katakan tidak hanya kaki, tetapi kepalaku juga, tanganku juga. Ini merupakan tanda di mana dosanya diampuni. Itu merupakan tanda di mana ada cleansing yang terjadi atas semua area dan aspek kehidupan. Tapi Tuhan berkata, no, kamu belum mengerti. Itu akan terjadi ketika aku mati dan kemudian bangkit. Seluruh dosa umat manusia akan dihapuskan. But now, saat ini itu merupakan tanda, foot washing merupakan tanda servanthood. Aku melayani supaya nanti pun engkau melayani. Dan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Anda tahu butuh orang yang rendah hati untuk menerima pengampunan. Butuh kerendahan hati untuk menerima berkat dari orang lain. Butuh kerendahan hati untuk bisa menerima sebuah hal di mana Anda merasa Anda nggak layak untuk menerimanya. Dan hari ini Tuhan ingin bagian demi bagian dalam kehidupan kita menjalani yang namanya diperhatikan oleh Tuhan. Dan pada momen itu Yesus memperhatikan kaki murid-murid yang melambangkan satu servanthood. Dan hari ini Tuhan mungkin sedang melihat area-area kehidupan Anda dan saya yang mana yang mau supaya mengalami yang namanya pembersihan, mengalami yang namanya fokus ilahi dari Tuhan. Dan kalau memang itu terjadi, biarlah bagian itu kita fokuskan, biarlah bagian itu kita cermati, biarlah bagian itu kita enjoy the process yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya, supaya kita bisa mengalami keberhasilan. Dan hari ini mungkin ada yang tertantang dalam segi servanthood. It's about Yesus memberikan kepada murid-murid sebuah contoh tentang servanthood. Dan hari ini mungkin Tuhan menjamah kehidupan Anda. Maybe you need to foot wash some people yang mungkin melukai kehidupan Anda. Mungkin Anda harus foot wash, Anda harus mencuci kaki daripada orang-orang yang pernah berbuat sesuatu yang tidak patut dalam kehidupan Anda. Dan kalau hari ini Roh Kudus berkata demikian dalam kehidupan Anda dan saya, baiklah kita melakukan hal yang demikian. Jangan kita pernah refuse foot washing dari Tuhan. Jangan pernah kita refuse hal yang sedang Tuhan mau izinkan untuk dibenahi dalam kehidupan kita, mau dibenerin dalam kehidupan kita, mau dicuci dalam kehidupan kita. Dan juga dalam kehidupan orang lain, jangan sampai kita lengah
untuk tidak melepaskan maaf, tidak melepaskan pengampunan dari kehidupan kita dalam kehidupannya orang lain. Dan apa saja lagi yang dilakukan oleh Petrus yang merupakan kesalahan yang tulis dalam Alkitab. Yang keenam, dia melakukan yang namanya act of violence. Dia melakukan kekerasan. Dia melakukan sesuatu yang di luar dari jurisdiction dia. Dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Yesus nggak setuju ketika dia melakukan itu. Dan ditulis ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemane, salah satu petugas dari bait Allah mau menangkap Yesus, dan kemudian Petrus mengeluarkan pedang dan kemudian memutuskan telinga daripada hamba imam besar itu. Dan dikatakan di Matius 26 ayat 51, tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dan di sini kita melihat setelah itu Yesus dia mengangkat telinga dari orang itu dan kemudian menempelkannya kembali. Dan Yesus berkata, taruh kembali pedang kamu. It's not my way, ini bukan jalanku. Dan hari ini mungkin Anda berkata, oh Peter did that, Petrus melakukan itu. But hari ini seringkali kita diingatkan sama Tuhan, kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu yang di luar jurisdiksi kita? Kapan ketika kita main hakim sendiri terhadap hal-hal yang mungkin Tuhan taruh dalam kehidupan Anda dan saya. We take matters into our own hands. Kita nggak consult dengan Tuhan. Kita nggak tanya Tuhan, apa seperti yang Engkau mau saya pelajari dari musim ini. But we took matters into our own hands. Kita mengambil sesuatu, melepaskan penghakiman kepada sesuatu yang mungkin Tuhan tidak suruh kita untuk melakukan. Kita melakukan sesuatu di luar daripada apa hak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kemudian kita jatuh di situ. Kita mengambil keputusan dengan emosi yang sesaat. Sehingga kita bisa regret itu for the rest of our lives. Dan kita nggak belajar apa-apa dari musim itu. Dan kita bisa melihat juga di dalam firman Tuhan yang ketujuh. Ini yang merupakan yang ultimate, yang utama. Peter denied Jesus 3 times in one night. Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Dalam waktu 1 malam sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan kita melihat itu merupakan sebuah hal yang merisaukan. Seorang murid yang dengan berani, tapi dalam 1 malam yang sama dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kemudian di Matius 26 ayat 72 dikatakan, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Gak lama kemudian ayat 73, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, dialeknya orang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan di situ kita melihat bahwa wow, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Petrus di mana dia berasa begitu takut, dia terhimpit dan kemudian dia menyangkal Yesus. Mungkin Anda nggak pernah menyangkal Yesus dan berkata bahwa saya bukan orang Kristen, saya nggak percaya sama Yesus. Enggak. Mungkin kita menyangkal dia dengan cara yang lebih sederhana. Mungkin dengan ketika ada orang ngejoke sesuatu joke yang kotor, joke yang jorok, atau joke yang merendahkan Tuhan, dan karena nggak enak sama orang kita ketawa gitu ya. Ketika Anda tertawa artinya Anda agree dengan apa yang dikatakan. Anda menganggap itu lucu, itu sesuatu yang menyenangkan, itu sesuatu yang tidak apa-apa untuk didengar. Itu adalah merupakan sesuatu yang tidak apa-apa untuk diucapkan. But when you laugh at those kind of jokes, maka saya rasa ada sedikit penyangkalan yang sedang kita lakukan bahwa Anda menyamakan value Anda dengan orang yang mengatakan itu. Saya nggak berkata bahwa kita harus menjadi orang yang kaku, kita harus menjadi orang yang nggak approachable, enggak. Tapi lewat tindak tanduk kita, seringkali ada begitu banyak temptation, ada begitu banyak challenges di mana kita bisa menyangkal Yesus. Kita bisa untuk neglect dan nggak depend on anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini kita melihat bahwa Petrus mengalami, Alkitab mencatat ada 7 hal yang Petrus lakukan di mana dia jatuh, dia gagal, dia nggak up to par, dia nggak up to the standard. Sampai kemudian Yesus mati dan kemudian kita tahu pada hari yang ketiga, hari Minggu, dia bangkit. Dan ini yang terjadi di Markus 16. Ayat yang kelima mengatakan demikian. Lalu mereka masuk ke kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
Mereka pun sangat terkejut. Perempuan-perempuan datang ke kubur, mereka melihat ada malaikat dan kemudian mereka kaget. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kau mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Dan kemudian mereka berkata kepada perempuan-perempuan ini, "Tetapi sekarang pergi, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Oh, tell the disciples. Malaikat berkata kepada perempuan-perempuan Maria Magdalena dan teman-temannya, go back. Kembali ke tempat di mana murid-murid dan katakan kepada mereka. Dan saya senang Alkitab di sini memberikan sebuah emphasis, memberikan sebuah penekanan. Katakan kepada murid-muridnya, tell the disciples and Peter too. Dan katakan juga kepada Petrus and Peter too. Don't forget Peter. Jangan lupakan Petrus. He's down now. Dia tuh lagi down. Dia tuh lagi mungkin depressed. Dia mungkin lagi nyesel. Dia mungkin lagi merasa bodoh banget saya menyangkal Yesus. So many mistake after mistake after mistake after mistake saya lakukan. Dan saya yakin Tuhan juga tahu. Peter lagi menyesal. Peter lagi sedih. Peter lagi broken down, dia lagi hancur hatinya. Sehingga malaikat merasa perlu untuk give the emphasis dan bilang kepada murid-murid untuk ketemu saya di Galilea, aku akan mendahului mereka ke sana. But and Peter too. Don't forget Peter. Dan ini saya nggak tahu apa keadaan Anda. Maybe you fail 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Anda. And you too. Aku ada di sana menunggu kamu dan aku nggak melupakan kamu. Saya Tuhan, ya, you. Saya sudah lakukan kesalahan begini banyak Tuhan. I know, but you too, and you too. I will never exclude you. Saya nggak pernah sisihkan kamu. You too, come. Undangan itu diberikan hari ini kepada Anda dan saya, dan seperti Yesus berkata, dan Petrus juga ya. Jangan lupakan Petrus. Because I got up again, he can get up again. Karena saya bangkit, Petrus pun bisa bangkit. Karena dia bangkit, engkau pun bisa bangkit. Tell the others, tell the disciples. Aku mengajak mereka, aku mengundang mereka. And Peter too. Karena aku bangkit, engkau pun bisa bangkit. Dan hari ini biar pesan ini menyala-nyala dalam hati Anda dan saya. Karena dia bangkit, Anda pun bisa bangkit. Dan kemudian betul, Yesus ketemu sama murid-muridnya dan Petrus di tepi danau Galilea. Yesus kasih mereka breakfast, sarapan, ada roti, ada ikan di situ. Dan Tuhan izinkan mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Ketika Yesus memecahkan roti, maka taulah mereka bahwa itu adalah Yesus. Sesudah sarapan, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku, feed my sheep." Apakah engkau mengasihi kau? Ya, aku iya. Yesus bertanya kepada Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku, shepherd my sheep." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku phileo, mengasihi engkau. Aku gak bisa agape, aku gak bisa mengasihi dengan full, gak bisa, but I phileo you. Aku bisa mengasihi engkau sekuatnya saya sebagai manusia." Dan kemudian kata Yesus kepadanya, "Tend my sheep, gembalakanlah domba-dombaku." Dan Yesus memberikan kepada dia kesempatan, because I got up again, because anak aku telah bangkit, he can get up again. Karena dia bangkit, kita semua pun bisa bangkit. Meskipun kesalahan kita banyak, meskipun kesalahan kita nggak terhitung banyaknya, maka bersama dengan kebangkitan Kristus kita pun bisa hidup. Dan kemudian kita melihat di dalam Alkitab, ya betul-betul Alkitab mencatat 8 hal di mana Petrus mengalami keberhasilan, dia bangkit 8 kali. Yang pertama,
Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tiba-tiba gereja bertambah dari cuma 12 orang, 120 orang. 3.000 orang menerima Yesus. Petrus berkhotbah. Itu merupakan hal yang terjadi di waktu Pentakosta yang akan kita rayakan berapa minggu dari sekarang. Yang kedua, di depan gerbang indah, dia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan kemudian orang lumpuh itu bangkit. Dan Alkitab membiarkan mencatat di Kisah Para Rasul, dia dibawa oleh orang-orang ke sebuah tempat namanya Solomon Court, sebuah tempat yang sangat besar di kompleks Bait Allah Yerusalem. Dan kemudian ditanyakan oleh Sanhedrin, dia dibujuk untuk enggak berkhotbah tentang Yesus, tapi dia berkata bahwa bagaimana mungkin kami tidak menceritakan sesuatu yang telah kita alami di dalam kehidupan kami. Kami enggak akan pernah berhenti untuk mengabarkan, menyiarkan, mengkhotbahkan tentang Yesus. Dan itu merupakan sebuah keberanian, boldness yang dia lakukan di depan orang banyak. Yang keempat, dia menegur Ananias dan Safira, dan kemudian kedua orang itu yang berbohong di depan Roh Kudus kemudian mati, sehingga timbullah ketakutan. Takut akan Allah timbul di gereja yang pertama. Dan itu terjadi ketika Petrus mengatakan sesuatu yang Roh Kudus ingin katakan kepada gereja mula-mula. Dan kemudian yang kelima, Alkitab mengizinkan ditulis bahwa ketika Petrus lewat, bayangannya kena orang sakit menjadi sembuh. Dan dia dipakai sama Tuhan, dipakai dengan luar biasa di bidang miracle, signs and wonders terjadi dimanapun Petrus berada. Dan kemudian dicatat di Kisah Para Rasul, dia membangkitkan seorang yang mati namanya Dorcas, seorang yang murah hati Dorcas, dan kemudian dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Petrus membangkitkan dia seperti Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Petrus pun pernah membangkitkan orang mati. Dan kemudian ketika dia dibawa sama Tuhan ke rumah satu orang namanya Cornelius. Cornelius seorang perwira Romawi, dan di situ dia berkhotbah, dan kemudian dikatakan bahwa satu keluarga Cornelius terima Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi bahwa mereka juga menerima baptisan Roh Kudus. Dan kemudian Kisah Para Rasul mencatat bahwa Tuhan mengirimkan malaikat untuk Petrus bisa keluar dari penjara sesuai dengan doa dari murid-murid gereja yang pertama. Tuhan keluarkan Petrus dan Yohanes dari penjara. Karena mereka keluar dari penjara dituntun oleh malaikat, di mana gerbang demi gerbang terbuka, belenggu semuanya terbuka. Dan kemudian 8 hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul menjadi highlight dalam kehidupan pelayanan Petrus. Dan kita lihat dia gagal 7 kali, tetapi Tuhan mengangkat dia, Tuhan mengizinkan dia melewati 8 kemenangan, sehingga sungguh kita maybe fall down 7, stand up 8. Dan hari ini saya berdoa ini akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan hari ini doa saya ingin kita semua punya pengharapan yang baru dalam Dia, bahwa apapun yang tengah engkau alami saat ini, you can get up again. Engkau bisa bangkit kembali in Jesus name. Jadilah baik kita bisa hari ini merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Dan di tangan saya berdoa Anda sudah mempersiapkan ini di rumah masing-masing. Ada roti yang menggambarkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat kita, sehingga kita mengalami keutuhan. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kita. Bapa Surgawi, aku berdoa, kami mengangkat roti ini yang mengatakan bahwa segala kegagalan kami bahkan telah ditebus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kami menyatakan saat ini oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dan apapun yang retak, apapun yang pecah hari ini bisa diutuhkan oleh Tuhan kembali. Kami makan ini dengan sebuah pengakuan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita. Dan kami memakan ini dengan penuh pengertian dan dengan iman bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengutuhkan kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Dan kemudian Yesus mengambil cawan berisi anggur, dan Dia berkata, ini adalah darahku yang tercurah bagi kamu. Darah anak domba yang dahsyat, maha kuasa. Darah yang mampu untuk menebus semua aspek kehidupan Anda dan saya. Darah yang sangat mahal, yang mengizinkan kita untuk bisa ada saat ini disebut sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan hari ini sama-sama kita mau minum dari cawan ini yang berisi anggur, dan kita mau angkat sama-sama. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami tahu bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tapi semua adalah kasih karunia Allah.
Kami meminumnya dengan penuh pengertian bahwa barang siapa yang telah dimerdekakan oleh anak, maka dia benar-benar sudah merdeka. Dan kami terima kemerdekaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang penuhi kami, Engkau yang pulihkan kami. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kami boleh mendengar sedikit dari firman Tuhan dan kami boleh makan semeja dengan Engkau. Dan hari ini ya Bapak, kami mau menjadi manusia yang berbeda, manusia yang punya pengertian bahwa kami dikasih oleh Tuhan. Kami mungkin bisa jatuh 7 kali, tapi Engkau akan membangkitkan kami 8 kali. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau bersama dengan kami, Engkau Immanuel, Allah yang melekat dengan kami semuanya. Berkati umat-Mu ya Tuhan, bukan hanya di hari Minggu, tapi Senin, Selasa, sampai Sabtu, sampai Minggu lagi. Berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk IFGF Singapore. Aku berdoa terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang jemaat-Mu pegang berhasil. Dan kami alaskan doa ini di dalam satu nama yang luar biasa. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Tuhan Yesus. Haleluya, amen. Happy Sunday Church, God bless us all.